Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah manajemen pajak, yaitu Bapak Kamadi. Perkenalkan diri, nama saya Feni Riza dengan NPM 21110310440. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan riset dari dua artikel, yaitu yang pertama artikel ekonomi ekologis dan yang kedua ekonomi energi. Yang pertama yaitu artikel ecological economic atau ekologi ekonomi dengan judul The Impossible Love of Fossil Fuel Companies for Carbon Tax. Yang dibahas pada artikel ini adalah membahas model trilema konseptual perusahaan bahan bakar fosil dan pajak karbon. Pajak karbon menurut para ekonom dapat meningkatkan dampak polusi dan menciptakan insentif pasar untuk mengurangi emisi atau CO2. Namun, pajak karbon telah menjadi solusi terbaik selama 4 dekade dan belum diterapkan untuk memitigasi perubahan iklim secara global. Hingga saat ini, terdapat 73 pajak karbon yang diterapkan di berbagai yurisdiksi, mewakili 23% emisi global. Hal ini tidak berarti bahwa pajak tidak mengurangi emisi. Namun jika diterapkan saat ini, pajak tidak cukup untuk mengatasi peningkatan emisi global yang menyebabkan perubahan iklim antropogenik. Salah satu permasalahannya terletak pada koordinasi internasional. Yang pertama, yaitu tentang trilema mustahil mengenai pajak karbon, pendapatan bahan bakar fosil, dan mitigasi perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global dan krisis iklim saat ini. Ini menyumbang 9% emisi global pada tahun 2020. Jika ingin mengurangi emisi CO2 global, perlu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Perusahaan bahan bakar fosil dapat mengubah bisnisnya dengan tidak menggunakan bahan bakar fosil secara progresif. Pajak karbon bertujuan untuk mengurangi volume bahan bakar fosil yang dibakar dan juga jumlah fosil yang diekstraksi. Perusahaan bahan bakar fosil masih berpotensi memperoleh keuntungan dengan pajak karbon yang efektif. Jika harga minyak yang mereka jual tinggi, yang harus dihentikan adalah penjualan bahan bakar fosil untuk pembakaran agar pajak karbon dapat berfungsi. Kesimpulan trilema ini bahwa bahan bakar fosil kemungkinan besar tidak akan mendukung pajak karbon yang efektif seperti saat ini. Yang kedua yaitu metodologi. Dalam artikel ini mengandalkan 100 perusahaan minyak dan gas terbesar berdasarkan cadangan. Metodologi yang digunakan antara lain pencarian dengan bantuan mesin pencari untuk setiap klaim pajak karbon yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas. Yang ketiga yaitu hasil survei 100 perusahaan migas terbesar. Sebagian besar perusahaan minyak dan gas tidak memiliki posisi publik mengenai pajak karbon atau posisi tersebut tidak mudah ditemukan dan karena itu mungkin bukan inti dari posisi publik perusahaan tersebut. Mengapa perusahaan bahan bakar fosil mendukung pajak karbon? Perusahaan minyak dan gas, terutama perusahaan besar, mendukung pajak karbon. Banyak perusahaan minyak dan gas hanya berurusan dengan minyak dan gas, bukan batu bara. Hal ini terjadi pada sebagian besar perusahaan sebesar seperti Chevron, BP, Shell, atau ExxonMobil. Menunjukkan bahwa salah satu alasan ExxonMobil mendukung pajak karbon adalah karena hal ini akan membantu peralihan dari batu bara dengan emisi CO2 tinggi ke minyak dan gas yang memiliki emisi lebih rendah. Oleh karena itu, pajak karbon yang lebih besar akan meningkatkan permintaan gas dan mengurangi permintaan batu bara. Selain peralihan dari batu bara ke minyak, pajak karbon yang lebih tinggi juga akan membuat produsen minyak yang lebih ramah lingkungan menjadi lebih kompetitif. Batu bara tidak pernah digantikan oleh minyak atau gas atau bahkan energi terbarukan dan penggunaan batu bara masih terus meningkat. Pajak karbon hanya akan membuat pesaing menjadi lebih mahal secara tidak proporsional. Secara keseluruhan, terdapat argumen bahwa produsen yang lebih ramah lingkungan akan lebih memperoleh manfaat dari pajak karbon. Hal ini menjelaskan keengganan perusahaan batu bara untuk mendukung pajak karbon, sementara beberapa perusahaan minyak dan gas mendukungnya. Demikian pula, perusahaan minyak dan gas yang lebih besar mungkin mempunyai teknik ekstraksi yang lebih baik dan akses terhadap kualitas sumber daya minyak yang lebih baik sehingga lebih diuntungkan. Kesimpulan dari artikel 1, pajak kemungkinan besar akan menurunkan pendapatan perusahaan-perusahaan ini dan mendevaluasi cadangan devisa. Ini adalah hasil negatif bagi perusahaan nirlaba, manapunnya yang dimiliki oleh pemegang saham,
Motivasi sebenarnya dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pajak karbon masih belum jelas. Kerangka teoritis yang disajikan dengan jelas menunjukkan bahwa kecuali perusahaan bahan bakar fosil memutuskan untuk melakukan transisi, maka hal tersebut akan menghasilkan pajak yang efektif atau pajak yang tidak efektif, namun tidak ada mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, artikel kedua yaitu Energy Economics, judulnya A Carbon Tax versus Clean Subsidies, Optimal and Suboptimal Policies for the Clean Transition. Artikel ini membahas kebijakan optimal yang melibatkan pajak karbon atau emisi dan subsidi penelitian. Namun, karena kebijakan yang optimal sudah dicapai, kinerja relatif dari kebijakan yang suboptimal menjadi penting, setidaknya untuk sementara. Oleh karena itu, artikel ini menganggap kinerja 4 instrumen kebijakan iklim saja: pajak karbon atau produksi kotor, subsidi produksi bersih, subsidi penelitian bersih, dan pajak penelitian kotor atau sebagai permasalahan optimasi yang terbatas. Pajak karbon adalah hal yang paling penting yang juga memberikan peringkat rendah pada subsidi produksi energi terbarukan. Alokasi yang optimal secara sosial dapat dilaksanakan dengan menggabungkan pajak karbon, subsidi penelitian bersih dan kotor, dan subsidi mesin. Dalam transisi yang bersih, alokasi jangka panjang menjadi stabil dan sektor jasa serta sektor bersih tumbuh pada tingkat yang sama, karena adanya saling melengkapi antara jasa dan energi. Kebijakan yang optimal mencakup peningkatan pajak karbon dan subsidi penelitian yang bersih, yang akan menurun dalam beberapa dekade mendatang. Meskipun kebijakan yang optimal tampaknya tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek, hal ini mungkin dapat dicapai dalam beberapa dekade mendatang, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan apa yang harus diambil sementara. Jika kebijakan optimal setelah tahun 2050, pajak karbon tidak lagi mendominasi karena biaya jangka pendek untuk mendorong penelitian bersih dengan instrumen ini, sementara manfaatnya bersifat jangka panjang. Diantisipasi atau tidaknya dimulainya kebijakan yang optimal tidak mempengaruhi hasil secara signifikan. Baik, sekian presentasi pengembangan riset dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.